Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Acara Perdata yang mana presentasi kali ini akan dipaparkan yang pertama adalah oleh saya sendiri Muhammad Dendi, yang kedua adalah Saudari Nurul Abdul Fitri, yang ketiga oleh Saudari Nuansa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah langsung ke materi yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah asas yang dapat menjadi pihak. Pada dasarnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut atau ingin mempertahankan atau membela berwenang untuk bertindak selaku pihak, selaku penggugat, maupun selaku penggugat di depan pengadilan. Akan tetapi tidak semua orang dapat berwenang menjadi pihak di dalam perkara. Oleh sebab itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat ditampilkan mempertahankan hal itu. Yaitu yang pertama adalah orang tersebut mempunyai res bona fide atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Yang kedua adalah orang tersebut memiliki handlingsbevoegdheid atau kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Dan yang dianggap tidak mampu sebagai pihak adalah, yang pertama adalah mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa. Mereka harus diwakili oleh wakilnya. Diwakili oleh walinya. Yang kedua, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan. Yang ketiga, mereka yang hidup boros dan pemabuk, ketidakmampuannya terbatas pada perbuatannya dalam bidang hukum, harta kekayaan saja. Yang keempat, seseorang yang tidak tunduk pada BW tidak dapat bertindak sebagai pihak tanpa bantuan dari suaminya. BW pasal 110. Kecuali dalam hal perceraian atau apabila dia dituntut dalam perkara pidana BW pasal 111. Yang kelima, terhadap orang yang telah meninggal dunia dapat pula dilakukan gugatan. Gugatannya ditunjuk kepada ahli warisnya sekaligus dalam pasal 7 dan pasal 1154. Selain orang seperti disebutkan di atas, badan hukum juga dapat diajukan sebagai pihak dalam perkara perdata, yaitu yang pertama, badan hukum melalui pengurusnya atau wakilnya. BWP pasal Tekson juga dapat diajukan RV pasal 8 ayat 2. Untuk mewakili badan hukum, pengurus tidak memerlukan kuasa khusus. Yang kedua, badan hukum publik gugatannya harus dialamatkan kepada mimpinya. Yang ketiga, jika yang digugat negara, maka orang yang mewakilnya tidak disebut namanya dalam gugatan. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan dengan tegas siapa-siapa yang ditugaskan untuk mewakilkan badan hukum publik ini. Misalnya, gugatan terhadap pemerintah Republik Indonesia harus ditunjukkan kepada pimpinan departemen yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Saya alihkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Saudari Nurul Abdul Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdul Fitri Aini dengan NIM 2011-250. Saya di sini akan menerangkan tentang surat kuasa. Apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa adalah surat yang menerangkan telah terjadinya pemberian kekuasaan dari satu pihak tertentu kepada pihak lainnya yang sebagai wakil dalam mengurus kepentingan pemberi kuasa, bila pemberi kuasa berhalangan untuk hadir. Menurut pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan
seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Apabila dilihat dari cara terjadinya perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi 6 macam, yaitu ada akte umum, surat di bawah tangan, lisan, diam-diam, cuma-cuma, kata khusus, dan umum. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip yang diatur dalam bab ke-16 buku 3 KUH Perdata. Sedang aturan khususnya diatur dan tunduk akan ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Oleh karena itu, perlu disinggung secara ringkas beberapa prinsip hukum pemberian kuasa yang dianggap berkaitan dengan kuasa khusus. Untuk memahami pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya. Di sini ada pembagian surat kuasa menurut sifat dan isinya, yaitu ada surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum itu yaitu surat kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut umum atau meliputi berbagai jenis hal. Surat kuasa khusus yakni surat kuasa yang secara tegas menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku khusus untuk hal-hal tertentu saja, misalnya berlaku khusus hanya untuk perpanjangan surat-surat tanah. Dan di sini juga ada surat kuasa bila dipandang dari sudut hanya untuk perpanjangan surat-surat tanah. Dan di sini juga ada surat kuasa bila dipandang dari sudut cara pembuatannya. Surat kuasa ada menjadi dua, ada surat kuasa di bawah tangan dan surat kuasa otentik. Surat kuasa di bawah tangan yaitu surat kuasa yang dibuat untuk menjadi bahan bukti dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat kuasa otentik yaitu surat kuasa dibuat oleh notaris. Para pihak tinggal menandatangani di hadapan notaris yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuansawaning Putri akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat pemberian kuasa. Syarat-syarat pemberian kuasa terdapat 3. Yang pertama, memberikan hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atas nama pihak ketiga. Kemudian yang kedua, surat kuasa langsung mengikat pada diri pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui batas kewenangan. Yang ketiga, memberi kuasa sebagai pihak material dan penerima kuasa sebagai pihak formal, sehingga akibat hukumnya pemberi kuasa terikat terhadap pembuatan hukum penerima kuasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara membuat surat kuasa yang benar. Yang di sini juga terdapat contohnya. Untuk yang pertama harus menulis kopi surat atau kepala surat. Nah, kop surat di sini biasanya dari badan-badan yang resmi. Nah, itu ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, tuliskan nomor surat. Nah, nomor surat itu penting. Biasanya dikasih juga dari bagian badan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, judulnya. Judulnya ini surat apa? Surat kuasa khusus. Ya. Dan selanjutnya, tulis keterangan waktu dan lokasi dibuat. Waktunya kapan, lokasinya itu ditulisnya di mana. Kemudian sertakan kalimat pembuka. Yang keenam, sertakan informasi identitas pemberi kuasa. Nah, seperti yang ini
ada nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat. Kemudian tulis identitas penerima kuasa. Nah, di bawahnya baru dikasih identitas siapa yang diberikan kuasanya, sama identitasnya nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamatnya juga. Kemudian yang terakhir, jelaskan hal yang dikuasakan. Nah, yang maksudnya yang dikuasakan di sini adalah hal apa yang diberikan kuasanya kepada si penerima kuasa ini. Misalnya keperluannya untuk mewakili. Sekian presentasi yang kelompok 10 dapat paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.